sakinatun. Waw di sini sebagai wawul ibtida atau waw permulaan. Ad-dunya sebagai mubtada, sakinatun sebagai khobar. Laisa fiha illa sautul khafir fi syari. Laisa di sini sebagai huruf istisna. Fiha harfun jar, kemudian haknya isim majrur, tapi karena ini mabni atau tidak bisa diganti, jadi kita tidak bisa mengganti huruf kasrohnya. Illa huruf istisna, sautul khafir, di sini jadi sautul khafir karena saut di sini bukan sebagai mustasna, karena di depannya laisa itu ada huruf negatif. Jadi di sini bisa sebagai badal. Terus sebagai mudhof juga al-khafir sebagai mudhof ilaih. Fi harfun jar asy-syari'i isim majrur. Mungkin Milda teman kelompokku bisa menambahkan untuk perubahan katanya. Silakan. Untuk perubahan katanya, kurang lebih bismillah. Di sini ada kana Muhammadun Naiman. Nah, Naiman ini seperti yang kita tahu berasal dari kata nama, kalau nggak salah nama tidur, nama ya namu tidur. Nah, yang kedua ada sakinatun, yang saya tahu kurang lebih, walaupun salah mohon dimaafkan dibenarkan. Sakinatun berasal dari sakana yaskunu. Sakinah ya, oke. Enggak apa-apa gitu. Silakan. Ustaz mau menambahkan. Iya. Bismillah dulu selesaikan. Gimana, Iya, belum apa? Selesaikan dulu. Tidak apa-apa, Ustaz, dibagi dulu. Jangan main buruk, silakan. Silakan Milda. Iya. Ya kurang lebih seperti itu, Ustaz. Hanya gambaran kecilnya, kalau berhubung juga saya juga masih kurang paham. Jadi ya kurang lebihnya pembentukan katanya bisa dilihat dari kayak naiman, itu berasal dari nama ya namu tidur ya kayak gitu. Dan sakinatu kalau tidak salah itu berasal dari kata sakana yaskunu, dia berubah kayak apa nih? Ya, hanya saya gambaran kecilnya saja, Ustaz, karena barangkali juga saya sampaikan nanti salah. Itu yang saya mau. Silakan. Ada lagi? Tafadhol ya, Mel. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau? Atau tidak ada lagi yang mau? Oke, masih ada yang mau? Kalau tidak ada, kelompok selanjutnya masih mau atau bagaimana? Mungkin cukup ya, Ustaz. Tadi sudah diwakili teman sama Amel. Oke, silakan. Terima kasih untuk 2 orang tadi. Silakan kelompok 2. Ada yang mau berbicara? Taib. Kalau tidak ada lagi kelompok 2, masih terlihat jelas di slide di screen kalian? Masih, Ustaz. Masih, oke. Baik. Siapa yang mau bicara? Silakan saya. Kelompok 2, Ustaz. Oke, ini baru berani. Silakan. Ini yang saya cari-cari dari tadi ini. Silakan kelompok 2. Siapa mewakili? Ya, Ustaz. Ada tambahan. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya yang mewakili ini? Kelompok 2, Ustaz. Iya, silakan. Kelompok 2, silakan. Siapa namanya? Isra, Ustaz. Isra. Setelah kelompok 2 kita lanjut lagi, Ustaz. Nanti sebentar lagi. Sebentar, selesaikan dulu ini Isra. Oke, silakan Isra.
Summa sami'a Muhammadun surahan fil khariji faqama min firashihi wa fataha syubbaka wa atalla minhu fara'a hariqan fi baitin jarihi. Kemudian Muhammad mendengar teriakan dari luar, maka kemudian ia bangun dari tidurnya dan ia membuka jendela dan mengintip dari jendela itu. Maka ia melihat kebakaran di rumah tetangganya. Summa sami'a Muhammadun. Summa itu adalah huruf ataf. Sami'a Muhammadun di sini sebagai fa'il. Surohan adalah maf'ul bi. Fil khariji, fi adalah huruf jar. Setelah huruf jar, al khariji harokatnya jadi jar majrur, jadi kasroh. Faqoma, fa adalah huruf ataf ya, dan dia maktuf kepada dia mengikuti dari fiil sebelumnya, dari failnya mengikuti dari fiil sebelumnya ya. Jadi Muhammad failnya faqoma min firashi, min adalah huruf jar, firashihi adalah idhofa, mudhafun ilaih. Wa fatah syubbaka, wa adalah huruf ataf yang mengikuti kepada fiil sebelumnya. Asyubbaka maf'ul bi. Wa talla minhu, wa talla wa huruf ataf mengikuti juga, failnya mengikuti juga sama fiil sebelumnya. Minhu darinya. Min huruf jar. Ya. Faro'a hariqon, sama fa adalah ma'tuf di sini. Hariqon adalah maf'ul bi fi baitin jar majrur, fi adalah huruf jar, baitin jar, jadi jar majrur jarihi, mudhaf wa mudhafun ilaih. Oke, ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari teman-teman kelompok 2 yang lain ada yang ingin ditambahkan? Mungkin hanya itu yang kalau tidak ada lagi. Ya, Ustaz. Oke, terima kasih Isra. Afwan Ustaz, kalau banyak yang Pak. Nah. Dari masih perkenalan terhadap metode yang saya gunakan. Mungkin butuh adaptasi dari adik-adik sekalian yang lain yang belum bisa berpartisipasi. Tapi ini wajar saja ya, permulaan. Jadi adik-adik sekalian, itu yang ingin saya sampaikan, itu akan kita gunakan. Metode seperti ini yang akan kita gunakan karena memang saya melihat beberapa mahasiswa kita sebelumnya itu kemampuan dalam menyajikan hukum-hukum yang terdapat dalam sebuah paragraf itu masih lemah. Maka perlu digunakan metode seperti ini. Kalau kita belajar di pesantren-pesantren, khususnya di pesantren-pesantren Jawa, mereka betul-betul mengkaji kata demi kata, ya. Seperti misalnya di sini, contoh kana Muhammadun naiman. Siapa tadi yang baca? Siapa tadi yang baca kelompok 1? Amel, Ustaz. Amel. Nah, Amel, kana itu fiil isim atau harfun? Fiil, Ustaz. Fiil apa dia? Fiil kan terbagi-bagi. Kalau secara waktu ada fiil madi, fiil mudhari. Fiil madi, Ustaz. Kalau secara min haitsu mufidu atau fungsinya, apa fungsinya kana? Sebagai ini, Ustaz, merofakkan isim
menasobkan khobar. Dia masuk dalam kategori fiil apa? Kalau dari Asmaul khamsah. kan dia masuk dalam fiil. Ada Af'alul khamsah, Ustaz. fiil ada dua dalam Iya, Ustaz. pembagiannya. Yang pertama fiil tam. Apa fiil tam? Ada sekalian pelajari fiil tam? Fa'ala yaf'ulu. Ya, Ustaz. Fiil tam. Apa itu fiil tam? Yang ada madinya, mudorinya, dan amrnya, semuanya ada, Ustaz. Ya, bisa masuk salah satunya. Itu pengertian dari fiil tam. Selain itu, kepada fungsinya. Fiil tam. Fiil tam itu adalah fiil yang harus ada failnya. Membutuhkan fa'il atau membutuhkan maf'ul. Kemudian ada fiil yang kedua namanya fiil apa? Fiil naqis. Ya. Fiil tam dan fiil naqis. Fiil naqis ini tidak membutuhkan fa'il dan maf'ul. Dia hanya membutuhkan apa dia butuhkan dan fiil naqis? Mubtada dan khobar. Iya, dia membutuhkan isim, ya. Mubtada maupun khabar. Maka fungsi dari kana adalah tadi sudah dikatakan oleh temannya, merafa isim, merafa isim, Merafa mubtada. Kana. kemudian Merafakan isim kana. Terus Menasobkan khobar kana. itu merafakan isim, menasabkan khabar. Nah, maka dalam penggunaan kata kana kita harus tahu itu fungsinya. Dia harus punya isim, dia harus punya khabar. Asal katanya kan Muhammadun naimun. Mubtada khabar. Dua kata yang bertemu. Dua kata yang bertemu ini bisa mubtada khabar, bisa mudhaf ilaihi, bisa sifat maksud, tergantung penggunaan katanya. Kana Muhammadun naiman, maka fungsi dari kana adalah merafa. Maka selamanya akan dibaca Muhammadun, bukan Muhammadin. Ya. Begitu juga dengan kana ustadun. Tidak boleh kita baca kana ustadzah. Tidak boleh kita baca kana ustadzi. Karena selamanya dia merafakan isim. Kemudian setelah kita mencari isim dari kana, maka kita harus mencari juga khabar dari kana. Khabar dari kana apa-apa? Apa saja khabar dari kana itu? Ada yang bisa jelaskan? Isim Khabar dari kana itu dalam bentuk apa? ada dalam bentuk isim mufrad dan ada mufrad, dalam bentuk jumlah, Pak. Ada yang bentuk dalam jumlah, terus Ada dalam bentuk mufrad dan ada dalam bentuk jumlah, Ustaz. ya ada lagi satu. Fa'il. Bagus ya, ini Eka sudah berani nih kayak. Enggak apa-apa, itu bagus. Karena ini yang saya mau, ya. Ketika kita sudah paham teori, ya. Karena kan Anda belajar nahu, belajar saraf, maka mutola ini adalah bagian kelanjutan daripada nahu dan saraf. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus. Terima kasih. Jadi begitu dalam bentuk mufrad dia harus jelas mansubnya. Kalau naimun adalah bentuk apa naimun? Naimun bentuk apa? Fa'il, isim fa'il, Ustaz. Isim mufrad. Iya. Fa'il yang Isim fa'il. Ya. Ya. Naimun. Ya. Isim. Dari asal kata nama. Nama yanamu. Kalau Muhammad asal katanya
Hamada yuhammidu. Atau hamida, ya. Bentuk superfasinya super apa kalau istilah Superlatif. superlatifnya adalah Muhammad naiman. Nah, ini kalau sudah jelas ada mansubnya, ada sudah jelas khobarnya, maka dia harus dimansubkan. Dia tidak boleh dibaca naimin atau naimun. Nah, itulah. Ini seringkali kalian akan dapatkan pada paragraf-paragraf dalam bahasa Arab. Oleh karena itu tidak boleh lagi ada pengulangan kesalahan ketika kita sudah paham fungsi kana itu sendiri. Jadi tidak boleh lagi baca kana Muhammadin naimun, tidak boleh. Tapi kana Muhammadun naiman. Kemudian fi. Kalau kana apa-apa saja teman-temannya kana. Bata, asbaha, Bata, zalla, sora, anta, Laisa. nazal, dan seterusnya. Oke. Ini hanya beberapa saja yang jawab. Nanti saya akan bertanya semua ya, satu-satu. Ini tolong ini yang sudah pintar ini diajar temannya ya, supaya tersebar ilmunya. Oke. Kita lanjut kata fi. Kata fi itu apa? Coba saya tanya dulu, tanya orang dulu ya. Kalau yang dijawab semua nanti coba saya tanya siapa sini? Asman. Alam tamai. Asman. Tidak ada. Ada kuliahnya setelah ini? Ada kuliahmu setelah ini? Ada, Ustaz. Jam berapa? Kira kosong. Metode kebudayaan. Metode kebudayaan. Jam berapa itu? Jam 13 bukan? Oh, Setahuku sih. Karena Oke, tadi siapa tadi yang bicara itu? Judah. ye. Kalau fi itu apa Judah? Huruf jar, Ustaz. Huruf jar. Apa fungsinya dari huruf jar? Mengkasrokan yang di depannya. Oke, memajrurkan yang ada di huruf setelahnya. Maka selamanya ya, kalau ada kata fi pasti di belakangnya itu isim. Karena dalam kaidah bahasa Arab harful jar tidak boleh dimasuki fiil. Banyak sekali ini digunakan sama senior kalian ya. Banyak sekali digunakan oleh mahasiswa sastra Arab. Itu dia menggunakan kata fi dalam fiil. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab itu haram hukumnya harful jar bertemu dengan fiil. Ya. Khususnya yang berfungsi sebagai menjarkan, kecuali harful jar yang lain. Ada harful jar misalnya lam. Nah, itu kan ada hukumnya yang lain lagi. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Fi firashihi. Maka firashun ketika dia bertemu dengan majrur, maka selalu di firashihi. Ya. Tidak boleh firashu atau firasha. Jadi kalau ada yang ketemu dengan, begitu juga dengan fisyari, ini sama ya. Fisyari'a. Tidak boleh fisyari'un. Tidak boleh fisyari'a. Ini kaidah umum yang sudah kalian pelajari, tinggal diaplikasikan. Misalnya lagi, fi baiti. Ini. Tidak boleh dibaca fi baita atau fi baitu. Dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain. Ya, seperti kata, selain kata fi, apa lagi? Dalam harful jar. Ila. Contoh ada di sini ila. Ila tidak boleh dibaca ila gurfata. Harus dibaca ila gurfati. Begitu juga dengan ila syari. Kecuali memang ada hukum-hukum yang mendahuluinya. Nah itu nanti kita akan bahas pada pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita hanya khusus dulu untuk pemahaman yang umum dulu. Sehingga adik-adik sekalian ini bisa tahu
Kalau masuk harful jar, selamanya dia dimajrurkan. Ya, itu. Kemudian firashihi. Apa firashihi? Firashun ditambah domir huwa. Itu posisinya sebagai apa? Ada yang tahu? Mudaf ilaihi. Mudafun ilaihi. Saya kasih kaidahnya lagi. Ya, ini kaidah tolong diingat. Ketika ketika domir ketemu dengan ketika isim ketemu dengan domir, maka hukumnya mudaf ilaihi. Ketika fiil bertemu dengan domir, maka hukumnya Maf'ulun bih. maf'ulun bi, fiil dan maf'ulun fiil fa'il dan maf'ulun bi. Nah, ini harus diingat. Contoh di sini misalnya yang fiil bertemu dengan domir. Nah, lian zurahu, yanzur, nazara yanzuru. Yanzuru ini fiil bertemu dengan domir, maka hukumnya domir di sini adalah maf'ul bi. Kalau dia bertemu dengan isim dalam bentuk isim, maka posisinya sebagai mudaf ilaihi. Apa kaidah mudaf ilaihi? Mudaf tidak boleh ditanwin dan tidak boleh beralif lam, dan mudafun ilaihi harus dijar. Tayyib. Bagus. Yang jauh cuma satu orang, cuma saya tanya dulu yang lain. Nah, itu fungsinya, ya. Bahwa fungsi dari mudaf itu tidak boleh dialiflamkan. Meskipun asal kata firashun al-firashun, kita tidak boleh menambah. Contoh di sini al-firashu, baru kemudian ditambah domir di belakangnya untuk memudaf ilaihi. Tidak boleh seperti ini. Ini banyak sekali digunakan. Coba saya tolong digarisbawahi apa yang saya sampaikan ini. Tolong digarisbawahi apa yang saya sampaikan ini. Karena ini banyak sekali. Bahkan semalam baru saya telepon mahasiswa yang sudah sarjana, dia masih tetap menggunakan kata-kata yang seperti ini. Ya, al-firashi tambah domir, seharusnya posisinya mudhaf, dia tambah al-firash. Padahal seharusnya dihapus alif lamnya menjadi firashihi. Nah, ini nanti akan mendukung kalian. Mutolah ini adalah level ketiga sebelum insya. Nanti pada insya akan diajarkan seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Ya, saya minta waktu 10 menit lagi ya, sambil mengabsen atau apa. Kemudian wasa'ah. Wa itu apa fungsinya wa? Untuk ataf. Harful ataf. Nah, kalian sudah mempelajari dalam bahsul lugawi? Sudah. Waw, berapa fungsinya waw? Tidak. Hah? 3? Ibtidak. Oh, ibtidak. Oke, saya kira 3. Ya. Banyak sekali ya fungsinya waw. Ya. Ada wawul jamaah, ada wawul hal, waw, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Ini waw masuk waw apa? Ya. Waw ataf atau waw apa? Atau wawul kasam? Ya. Ini. Wawul apa nih? Wawul had. Apa kira-kira? Kalau dia waw atof, maka bacaan setelah waw itu mengikuti kata sebelumnya. Toh? Betul tidak? Betul, Ustaz. Nah, contoh apa? Tapi apakah dia di sini mengikuti? Kayaknya tidak.
Kayaknya tidak. Apa Ustaz? Tidak ya. Ya Ustaz. Hah? Wasa'ata asyara. Coba siapa tadi yang bicara itu, ada suara laki-laki tadi, Jafir. Silakan. Jafir. Saya Ustaz. Iya, silakan. Wow, apa itu Jafir? Wow ma'iyah Ustaz. Kenapa dikatakan wow ma'iyah? Karena dia cuma menambah Ustaz. Lengkap. Oke. Bagus ya. Jadi maka oleh karena itu kalau kita menganggap wow ini adalah wow atof, ya, maka kita akan membacanya wasaati. Siapa yang tadi baca ini? Apa yang Anda baca? Wasaatu, wasaatan, wasaati. Wasa'atu Ustaz. Saat Wasaat. Kenapa kau baca wasaatu? Karena aku kira tadi ini Ustaz, wawnya harfun atfin Ustaz, mengikuti dari Muhammadun itu isim dari kanus. Ya, oke. Bagus. Itu penting, itu sangat penting sekali. Apa hubungannya antara firas dengan sa'ah? Bukan Kalau- berhubungan di firasyon Ustaz. Dengan Tidak ada hubungannya kalau dengan tidak ada firasyon. hubungannya. Oke. Jadi kalau ada hubungannya berarti dia waw ataf mengikuti. Tapi kalau tidak ada hubungannya berarti dia sampai tadi sampaikan tadi, siapa yang tadi bicara? Asnam Ustaz. Asnam. Ya. Wasa'atu, ya. Nah, sekarang selanjutnya ini asyara. Dibaca yang mana benar? Kenapa bukan dibaca wasa'a al-ashirah atau wasa'a asyaratu? Kenapa dibaca wasa'a asyara atau asyra? asyara. Asyara. Asyra. Saat. Iya. Kenapa dibaca asyra? Kenapa bukan baca asyara? Karena harus itu Ustaz, berbeda jenisnya untuk adat ma'dud. Tidak, ini bukan asyaratun ya, bukan asyaratun, tapi asyara dengan asyra. Bukan asyaratun, bukan asyratun, bukan. Oh ya. Kita bicara asyara di sinnya difathahkan dengan sinnya yang disukunkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Karena bukan dibaca? adat ma'dud. Adat ma'dud. Karena bukan adat ma'dud, tapi isim zaman apa? Oke, saya bacakan kaidahnya. Ah, Supaya kalian paham. Wa idza kana ma'dudan biha muannatsan kanat shin sakinah. Jika ma'dud ya muannas, maka shin itu harus disukunkan. Sawa'un akana atta marbuta fiha am la takun. Ya. Kalau dia ma'dud muannas. Ya. Bagaimana kalau dia asyara? Wa sukinat asyin li'anna ma'dud. Sorry, mana kaidahnya ini? Oke. Kalau dibaca asyara, itu ma'dudnya harus muzakkar. Ya. Ma'dudnya harus muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka dibaca Asyra. asyra. Sekarang ma'dudnya apa di sini? Muzakkar atau muannas? Muannas. Maka dibaca Asyra. asyra. Ya. Jadi asyru, as-sa'atu asyru. Jam. Nah, ini harus Anda paham. Nanti ditanya,
Kenapa dibaca asyara? Kenapa dibaca asyru? Ya, kenapa? Kapan dibaca asyar tuh? Oke, Apa baik. Ustaz? Tadi di situ wasa'at atau wasa'at yang betulnya Ustaz. Wasa'atu. Ya. Berarti Karena dia tadi Anda sampaikan kan, dia tidak mengikuti. oh iya Ustaz. Dia gimana Asnam ini? Dia yang menjelaskan, dia yang lupa. Ya. Oke, kemudian walail. Nah. Waw apa di sini? Tidak. Bagus. Walailu, alailu. Kenapa tidak mengatakan laila? Walailat. Kenapa tidak digunakan walailatu? Kapan digunakan al-laila dan kapan digunakan al-laila? Al-lailatu. Ada yang bisa jawab? Al-lail itu bukan menunjukkan angka. 1 malam, 2 malam, 3 malam. Bukan. Tetapi al-lail itu menunjukkan keadaan. Maka al-lail ini tidak punya bentuk musanna dan jamaknya itu sama dengan jamaknya al-lailah. Ya. Dia tidak pernah nanti kalau ditanya bahasa Arab 2 malam. Apa bahasa Arabnya 2 malam? Apa bahasa Arabnya 2 malam? Coba saya sebutkan dulu siapa di sini. Lia, siapa ini? Lia Septiani. Lia? Ya Ustaz. Apa bahasa Arabnya malam? Lail. Lail. Kalau 2 malam? Nggak apa-apa, sebutkan saja. Nggak usah. Kita ini belajar deh ya. Jangan takut salah. Belajar itu pasti harus ada salahnya. Kalau Anda sudah salah berarti akan diperbaiki. Kalau Anda benar, alhamdulillah. Silakan. Apa kalau 2 malam? Hah? Lail. Dan lail. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi yang tidak pernah berbicara ini? Jafir, mana Jafir ini? Jafir? Ya, Ustaz. Kalau lail 1 malam, kalau 2 malam? Kenapa orang berkelahi di belakang itu, Jafir? Lail 1 malam. Kalau 2 malam apa bahasa Arabnya? Halo? Jafir? Kau masih bersama saya, Jafir? Ya. Kedengaran suara saya tidak? Baik, ganti saja Jafir. Selanjutnya kita ke Jafir ini tidak fokus belajar ya. Hanya sekedar online saja. Riana, silakan Riana. Riana Kalsum, silakan Riana Kalsum. Ya Ustaz. Silakan Riana. Al-lail 1 malam. Kalau 2 malam? Lailitaini kah? Lailitaini. Tayyib. Syukran. Terima kasih. Ada yang punya jawaban yang lain? Lailataini. 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 Oke, tayyib. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kata lail itu adalah bukan bentuk angka, ya. Dia membentuk suatu situasi pada malam hari. Maka dia tidak memiliki musanna, bahkan tidak memiliki jamak. Bagaimana kita membuat
al-lail ini menjadi musanna maupun jamak, maka kita menggunakan kata lailatun. Lailatun itu 1 malam, lailatani 2 malam. Jamaknya apa jamaknya? Lailat. Al-layali. Layali. Al-layali. Layalin. Al-layali. Ya. Layali. Oke. Layalun ya. Jadi banyak. Nah, ini harus kalian pahami. Nanti yang kalian maksud sini apa 2 malam? Lailani. Nah, berarti bahasa Arabnya belum diperlancar ya. Jadi lailun ini menandakan keadaan ya. Saya kira cukup dulu ya sampai sini. Saya kira sudah lewat 15 menit, saya ambil waktunya. Nanti minggu depan juga akan seperti ini. Saya akan minta kalian untuk